Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Saiful Bahri dari kelas Informatika 23A, mata kuliah struktur data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang CPP atau program tentang link list. Nah, yang di layar ini sudah terlihat. Yang pertama itu kita buat header file atau yang disebut IOStream. Nah, IOStream ini digunakan untuk input output dalam dasar C++. Nah, yang kedua adalah kita buat using namespace std. Ini digunakan agar kita bisa menggunakan objek dan fungsi dari namespace std tanpa menuliskan std di depan mereka. Nah, selanjutnya adalah kita buat struct node. Struct node itu struktur ini mendefinisikan satu node dalam link list. Nah, yang selanjutnya adalah int data. Itu adalah menyimpan data integer dari node. Nah, yang selanjutnya adalah node kali next, yaitu pointer yang menunjuk ke node berikutnya dalam link list. Jika ini adalah node terakhir, maka next akan menuju ke null ptr. Ini yang selanjutnya adalah fungsi append. Itu fungsinya itu membuat nambahin node baru di akhir link listnya. Dan yang selanjutnya adalah node dan head. Ini pointer ini ke head yang menunjuk ke kepala link list. Nah, referensi ini menggunakan referensi ini biar agar perubahan pada head di dalam fungsi ini juga berpengaruh di luar fungsi. Yang selanjutnya adalah int new data, atau itu juga yang kali ini data baru yang akan disimpan dalam node. Yang selanjutnya adalah node new node, sama dengan new node buka kurung titik koma, itu membuat node baru secara dinamis. Yang selanjutnya adalah new node data atau sama dengan new data, mengisi data node baru dengan nilai new data. Dan yang selanjutnya new node, selanjutnya next, terus sama dengan itu null ptr gitu. Nah, yang itu adalah karena node baru ini itu bakal menjadi node terakhir. Pointer next di set ke null ptr. Selanjutnya jika head adalah null ptr. Nah, jika link list kosong itu node baru menjadi kepala link list. Yang selanjutnya literasi untuk mencapai node terakhir. Nah, jika link list tidak kosong, kita literasi melalui link list sampai menemukan node terakhir, atau sama dengan temp next sama dengan null ptr. Nah, yang selanjutnya adalah menghubungkan node baru. Nah, node terakhir yang lama sekarang menuju ke node baru. Nah, yang selanjutnya fungsi print list ini apa sih? Nah, fungsinya itu adalah untuk mencetak seluruh isi link list. Yang selanjutnya node. Node ini adalah pointer ke node yang akan dicetak. Jadi yang selanjutnya adalah literasi melalui link list. Nah, mengiterasi melalui seluruh link list dan mencetak data setiap node. Nah, yang terakhir yang selanjutnya itu adalah mencetak. Nah, ini digunakan untuk memisahkan nilai data dari setiap node. Nah, yang di akhir link list ini ketika mencapai akhir link list, nah itu kita mencetak null ptr. Nah, yang selanjutnya itu fungsi delete node. Nah, fungsi ini tuh menghapus node pertama yang ditemukan dengan nilai tertentu dari link list. Nah, apa aja sih? Itu adalah node dan head, referensi ke pointer head, intk, nilai data dari node yang ingin dihapus itu. Habis itu yang selanjutnya memeriksa jika link list kosong. Nah, jika head adalah null ptr, maka tidak perlu kita hapus. Nah, yang selanjutnya adalah menghapus node pertama. Jika node pertama adalah node yang ingin dihapus, maka head di set ke node berikutnya dan node pertama dihapus. Yang selanjutnya adalah literasi untuk menemukan node yang sesuai. Nah, jika node yang pertama itu bukan yang pengen kita hapus, jadi kita iterasi melalui link list untuk menemukan node dengan nilai k. Selanjutnya adalah menghubungkan node sebelumnya dengan node berikutnya. Nah, jika node yang mau kita hapus itu ketemu, node sebelumnya prev akan menunjuk ke node berikutnya dari node yang kita hapus tadi. Jadi yang selanjutnya adalah menghapus node. Nah, node yang kita temukan tadi itu dihapus dari memori. Yang selanjutnya itu fungsi main. Nah, fungsi utama dari program. Ini node dan head
atau null PTR, inisiasi dari head dari link list bagian PTR yang menunjukkan list kosong. Nah, itu menambahkan beberapa not menggunakan fungsi append untuk menambahkan not dengan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 ke link list. Mencetak link list di awal. Nah, memanggil fungsi print list untuk mencetak isi link list di awal. Adapun menghapus beberapa not menggunakan fungsi delete not untuk menghapus not dengan nilai 3, 1, dan 5 dari link list. Itu kita terakhir mencetak link list setelah penghapusan. Nah, kita mencetak link list setiap penghapusan untuk melihat perubahan dari yang kita hapus tadi atau kita cetak tadi. Nah, program ini tuh ngasih kita gambaran dasar tentang cara membuat dan mengelola single link list di C++. Kita juga dapat memperluas program ini dengan menambah lebih banyak fungsi seperti pencarian, pembalikan link list, atau menambahkan not di posisi tertentu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.